Lexio Divina 4 Juni 2023. Saya mengambil rema karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Terima kasih Yesus, Engkau Allah Tuhan yang sudah menyelamatkan aku dari lumpur dosa kepada jalan kebenaran dan hidup. Dan kepadamu aku percayakan hidupku seutuhnya ke dalam rencanamu. Kesaksianku, di tahun 1983 saya menikah dan mempunyai 2 orang anak. Dan pada tahun 1989, dengan berbagai macam persoalan problema hidup, kami pisah. Tahun 1990, saya pindah ke Palu dan bekerja dalam perjalanan waktu. Saya bertemu dengan seorang pria yang sangat peduli dan perhatian denganku. Dan pada akhirnya kami hidup bersama tanpa ikatan perkawinan karena Katolik tidak memperbolehkan cerai selain maut memisahkan. Dalam perjalanan kami membuahkan 1 orang anak laki-laki dan hidup berjalan dengan baik kelihatannya. Saya aktif di dalam kegiatan-kegiatan rohani, kegiatan-kegiatan gereja. Dan saya berpikir sebagai orang yang belum mengenal Tuhan dengan baik, bahwa Tuhan mengizinkan semua yang terjadi. Tapi dengan berlalunya waktu, saya mulai ikut dengan satu komunitas gereja yang membawa saya sadar akan apa yang saya lakukan selama ini adalah hal yang tidak benar. Dan perlahan-lahan, tapi pasti, akhirnya saya memutuskan untuk meninggalkan kehidupan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dan mulai mengikuti jalan Tuhan walaupun masih seringkali jatuh. Tapi saya bersyukur Tuhan selalu menolong dan mengangkatku. Dan pada tahun 2008 saya resmi pisah dan memulai hidup sendiri bersama Tuhan. Memang tidak mudah melalui proses yang panjang, melewati api yang panas dan malam yang kelam. Selama 18 tahun, saya terpenjara dalam dosa, dan oleh belas kasih Tuhan, saya dilepaskan dan diangkatnya dari jurang maut dosa dan masuk dalam rencananya untuk menjadi alatnya dan menjadi saksinya. Puji nama Tuhan, saya bahagia ada di dalam tangan Tuhan dengan begitu banyak pengalaman iman dan pembelajaran tentang kebaikan Tuhan yang tidak bisa terungkap dengan kata-kata. Namun saya hanya bisa membalas semua kasih Tuhan dengan mempersembahkan seluruh kehidupanku dalam kuasa tangan Tuhan dan semakin setia untuk melakukan kehendak Tuhan. Dalam kontemplasio Tuhan berbicara, "Anakku, aku mengasihimu, dan ketahuilah bahwa jalanmu bukanlah jalanku, rencanamu bukanlah rencanaku. Aku yang memilih engkau, bukan engkau yang memilih aku. Teruslah berjuang anakku untuk memiliki hidup yang kekal." Dan yang menjadi kesimpulan hari ini, sungguh Tuhan sangat mengenal hidup kita. Apapun keadaan hidup kita, baik buruknya hidup kita, Tuhan tahu. Dialah Tuhan yang datang untuk menyelamatkan kita. Kalau hati kita terbuka untuk karya kasih-Nya, maka Tuhan akan bekerja dengan kekuatan kuasa-Nya untuk membebaskan kita dari jerat maut iblis yang mau membinasakan hidup kita. Jadi, seberat apapun pergumulan hidup kita,
Dan kalau kita datang menghampiri tahta kemuliaan Tuhan dengan berdoa, menyembah, berserah sepenuhnya kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan dirinya atas hidup kita dengan mencurahkan rahmat-Nya bagi kita untuk kita dapat mengalami Tuhan sendiri dalam hidup kita. Dan dengan pengalaman iman bersama Tuhan, maka kita akan selalu memuji Dia, mengalami kebesaran dan kebaikan Tuhan yang begitu dahsyat. Saya sudah mengalami kasih Allah yang besar dengan segala mujizat-Nya dalam perjalanan hidupku. Mari percayakan seluruh keberadaan hidup kita hanya kepada Yesus yang sanggup menolong dan menyelamatkan kita. Dia Allah yang setia dan tidak pernah membiarkan kita tergeletak. Tuhan selalu mengangkat hidup kita untuk masuk dalam rencananya yang mulia. Amin. Tuhan Yesus memberkati.